kaum ibu-ibu yang bersadar. Nah, beliau ini orang Indonesia apa orang asing? Kok saya kira ini ya juga orang Indonesia menganggap bahwa dia itu yang paling hebat, dialah yang paling benar. Kalau kita di Indonesia ya gak bisa pakai tolok ukur negara lain. Kalau nggak mau hidup di Indonesia, nggak mau pakai tata cara Indonesia, jangan hidup di Indonesia. Agama itu tentang apa? Urusan tentang ketuhanan kok ditanyakan di KTP. Satu, itu pemerintah harus tahu, harus ngerti. Bukan untuk politik. Tapi karena sekarang ini sudah menjadi kendaraan politik, ya dipakai jajah. Merasa terganggu terus sih. Bukan yang wisata di sana, kita sendiri di Jawa loh. Kita ini penduduk pribumi. Ini enggak, saya enggak menyebutkan agama, tapi jelas ini budaya Arab. Islam itu dari Arab. Tapi yang dari Arab belum tentu Islam. Oke, Sugeng Kepanggian, selamat berjumpa kembali dengan kami, Mbak Harjo. Untuk sesi lanjutan ini saya melanjutkan pertanyaan dari Mas Hendra. Kemarin saya lihat di media sosial itu ada seorang ibu-ibu bercadar itu yang masuk dari penyeberangan Gilimanuk mau masuk ke Bali, itu sempat disuruh kembali sama seorang aparat. Beliau mungkin istilahnya mengantisipasi jangan sampai masuk ke Bali, karena di Bali itu toleransinya sangat tinggi, mengingat Bali kan tempat wisata internasional, di mana yang masuk itu ya dari mancanegara dengan pakaian yang aneh-aneh, yang mungkin kadang agak yang di pantai itu ya begitulah, pakai bikini. Karena takutnya nanti ketika masuk itu membawa suatu perubahan yang dulunya itu damai, toleransi, khawatirnya nanti tidak toleransi lagi. Ya. Saya ingin menggali, meminta pendapatnya dari Mbak Harjo dari persepsi ilmu Jawa ini. Bagaimana ini pendapatnya Mbak Harjo tentang kejadian ini? Iya, terima kasih. Kembali lagi, kita kembali ke jati diri kita lagi. Ini tentang arahnya ini yang dimusyawarahkan, berarti ini tentang kemanusiaan, tentang kebangsaan. Belum masuki tentang ketuhanan. Nah, kita sebagai bangsa punya aturan tersendiri. Apalagi Pulau Bali itu sudah termasyhur, tersohor sedunia. Indonesia ini surga dunia. Tapi saat ini puncak surga dunia ini di Bali, kalau di Indonesia. Surga dunia. Surga dunia. Jangan mengatakan yang akhirat dulu. Nah, akhirat nanti tentang ketuhanan. Iya, iya. Ini kita berangkat dari tentang kemanusiaan, karena kita ini sebagai manusia, sebagai insan Tuhan. Kalau kita menjadi manusia nggak bisa toleransi dengan bangsa lain. Misalnya kalau saya hidup di Amerika, ya, kita harus toleransi, ikut tata cara Amerika untuk beradaptasi dengan bangsa Amerika. Tapi kalau di Indonesia, tadi yang sudah dibilang ada kaum ibu-ibu yang bersadar. Nah, beliau ini orang Indonesia apa orang asing? Kok saya kira ini ya juga orang Indonesia juga. Mbok ya sadar, inilah orang yang sudah kena virus asing
Ini jadinya menganggap bahwa dia itu yang paling hebat, dialah yang paling benar, dan menganggap dialah yang paling baik, yang harus dihormati. Lu nggak bisa. Kalau kita di Indonesia ya nggak bisa pakai tolok ukur negara lain. Kalau nggak mau hidup di Indonesia, nggak mau pakai tata cara Indonesia, jangan hidup di Indonesia. Di Bali juga, malah Bali itu sudah termasyhur Pulau Dewata, dewa. Misalnya pemerintah aja, misalnya ini pemerintah, karena di Bali mayoritas kaum Dharma, Hindu, Buddha yang banyak di pemerintah aja ini mengadakan tilawatil Quran di Bali ini sudah salah. Ini salah pemerintah. Misalnya di Maluku, Ambon itu mayoritas Nasrani. Pemerintah mengadakan lomba tilawatil Quran di sana, itu sudah salah. Sudah mengganggu ketentraman bangsa kita yang Nasrani. Saudara-saudara yang Nasrani. Ya. Kita itu sudah baik loh. Indonesia tidak melarang agama. Mau Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, Konghucu, silahkan. Silahkan. Indonesia tidak pernah melarang agama apapun. Tapi yang benar, Indonesia tidak harus beragama. Tidak. Indonesia ini nggak melarang agama, tapi tidak harus beragama. Ini supaya pembicaraan kita ini didengar oleh pemerintah pusat. Jadi nanti KTP nggak usah ditulis tentang agama. Agama itu tentang apa? Urusan tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan kok ditanyakan di KTP. Satu, itu pemerintah harus tahu, harus ngerti. Agama tidak usah dicantum ke KTP. Apa itu agama, apa itu kepercayaan, penghayat, nggak usah itu. Tentang bertuhan, tentang ketuhanan, nggak boleh dicantumkan KTP. Karena manusia tidak akan tahu Tuhan itu apa, siapa, di mana, milik siapa. Tapi yang jelas agama itu yang murni mesti tentang ketuhanan, bukan untuk politik. Tapi karena sekarang ini sudah menjadi kendaraan politik, ya dipakai jajah dengan dalih agama. Dianggap manusia itu kalau nggak pakai cara agama besok nggak naik surga. Surganya apa? Miliknya orang agama. Nyatanya negara yang berpedoman agama selamanya perang, nggak pernah diam. Kapan itu mikir rakyatnya, kesejahteraannya? Mau tidur saja kesulitan, rusak semua. Makanya saya berani bilang Indonesia ini surga dunia. Benar, Indonesia ini surga dunia. Puncak kesurgaan ini sementara ini sekarang ini di Bali. Nah, semoga lagi nanti kembali di Jawa lagi. Karena apa? Jawa ini induk Indonesia. Bukan hanya induk Indonesia. Induk Nusantara itu Jawa. Untung ini saudara-saudara kita yang di Bali harus bisa dan tetap jaga, tegakkan kebenaran, tegakkan jati diri. Kita sebagai bangsa ya, harus menegakkan jati diri kita. Negara kita negara Pancasila, bukan negara agama. Makanya ini yang bodoh ya kita sendiri, bangsa kita sendiri sebetulnya.
Yang dari asing pendatang itu inginnya mencuri. Nah, kita yang punya, bagaimana ini supaya tidak dicuri? Coba, Indonesia ini negara berdasarkan Pancasila. Tentang ketuhanan banyak penghayat-penghayat. Sekarang di Indonesia itu sudah 193 penghayat. Tapi satu pun nggak ada yang dibikinkan sanggar pemerintah. Nggak ada. Membangun sendiri berarti. Bangun sendiri. Kalau yang sudah punya, nama pemerintah itu bantu yang budaya dari asing. Coba, ini kan PR bagi kita, bangsa kita. Iya. Setiap desa, di desa loh, satu desa minimal 4 masjid, belum musola kecil-kecil ini. Diperhatikan pemerintah loh. Masa pemerintah ini nggak merhatikan budaya pribumi? Waktu sewaktu-waktu terus berbunyi pengeras suara. Kalau pagi 3:30 pengeras suara sudah berbunyi. Yang disetel itu budaya Arab. Nanti siang mau pukul 12 bunyi lagi. Terus itu kalau hari Jumat jam 11 pengeras sudah bunyi loh. Iya, itu juga ada itu berita. Itu namanya kan sudah pengembangan budaya asing. Itu ada juga beritanya ketika wisatawan dari luar negeri itu yang datang ke Lombok. Lombok itu kan banyak masjid-masjidnya sana tuh, pulau Ya. 1000 masjid kan. Kok di situ kan terus ada suara-suara adzan, suara apa, akhirnya merasa terganggu gitu, Bapak. Iya, merasa terganggu terus sih. Bukan yang wisata di sana, kita sendiri di Jawa loh. Kita ini penduduk pribumi. Itu kalau hari Jumat, belum nanti kalau bulan puasa, semua ditutup, nggak boleh berbicara. Tapi Tapi budaya Arab, kalau kita pengeras terus, berkata kayak gini, dikira kita itu nggak toleransi mungkin gitu, Bapak. nggak bisa yang nggak toleransi malah yang situ. Silahkan baca kitabnya 24 jam terus nggak apa-apa. Iya, Tapi jangan pakai pengeras, jangan ganggu ketentraman orang lain. Berarti yang mayoritas harusnya bisa merangkul dengan yang minoritas, Bapak, ya? Sebetulnya yang benar gitu. Mentang-mentang dia mayoritas, dia seenaknya saja gitu ya. Beliau mengatakan mengaku mayoritas tentang keagamaan, tentang kesukuan dia minoritas. Makanya yang bodoh ini bangsa kita sendiri. Terutama pemerintah harus memperhatikan ini. Kalau mau sholat misalnya adzan silahkan, tapi setelah itu dia baca-baca, nyanyi-nyanyian nggak usah. Kalau mau membuat apa berisik, ya, semua orang bisa kok beli pengeras. Saudara kita itu yang Nasrani banyak di gereja-gereja besar nggak pernah dengar pengeras di situ, di kelenteng. Saudara kita yang Konghucu ya nggak pernah ada pengeras. Di mana aja? Iya, Bapak. Ya toh? Apalagi kita yang di sanggar-sanggar ini, di sanggar-sanggar tempatnya orang penghayat kepercayaan Jawa. Kepercayaan ini bukan hanya Jawa, tok. Se-Indonesia ada nih. Kalau di Mantan ada saudara kita yang suku Dayak punya kepercayaan sendiri, yang Batak punya kepercayaan sendiri. Loh, kok semuanya berisik dengan pengeras sewaktu-waktu? Silahkan mengembangkan budayamu di Indonesia, tapi jangan pakai pengeras. Pakai pengeras terkecuali misalnya hari-hari peringatan
silahkan. Ini juga balik ini ada yang komen ini Bobo. Iya. Di sini ibu-ibu pada hadro, kita yang nggak ikut diperengutin. Itulah agama. Hadro itu kan kegiatan seni, iya, keagamaan. Itulah agama. Agama itu. Loh. Kemarin lusa ada orang hajatan itu, tamu-tamunya banyak, ya pakai jilbab, pakai kopiah putih. Ada yang pakai belangkon satu sudah dilirik. Di Jawa ini. Nah itulah. Itu kebodohan kita, bangsa kita terutama. Mbok ya jangan bodoh-bodoh. Nek bodoh terus jadi bodoh ini terus karo wong Arab. Jelas ini saya enggak menyebutkan agama, tapi jelas ini budaya Arab. Islam itu dari Arab, tapi yang dari Arab belum tentu Islam. Makanya kita harus jeli. Jadi termasuk pakaian-pakaian itu juga berarti kan, itu kan dari budaya sana. Nah, budaya. Kita tidak seharusnya meniru mengikuti kayak gitu, karena kita kan punya pakaian sendiri, versinya yang antara. Iya. Silahkan, enggak apa. Ini malah ada nih yang urusan dengan pemerintah yang salah sampai sekarang belum dibenahi. Tapi memang banyak yang selentingan-selentingan yang masuk yang ngomong itu, kalau misalnya lihat orang Jawa pakai belangkon atau pakai ikat atau apa, ini mereka itu menganggap itu sudah sesat ini, karena tidak sama, tidak ada istilahnya dengan ajarannya mereka. Di Jawa ini bukan tempatnya ajaran Islam dan bukan tempatnya ajaran agama apapun di Jawa. Budaya Jawa ini beda dengan budaya asing. Coba, Islam kan dari Arab. Iya. Nasrani, Kristen atau Katolik itu kan dari Yahudi. Buddha dari Tibet. Hindu dari India. Konghucu dari Cina. Semua pendatang. Beliau datang ke Indonesia, monggo. Tapi jangan ganggu Indonesia. Tapi tetap beliau datang pasti membawa pengaruh.